untuk nonton final pesta bola dunia? Aku nonton bola semalam sampai jam 2 pagi. Wih, keren banget. Baru mulai. Hah? Baru mulai kok tidur. Pas mau mulai lu tidur. Nonton dong jatuhnya. Ya. Abang kita suka nonton bola. Nonton. Dan gue udah bilang dari awal, Spanyol pasti menang. Wih. Ya mas sebenarnya nggak cuma karena nonton gua bola tahu- aja loh. Nggak, karena gue tahu Spanyol menang, gue tidur. Ya, karena lu udah tahu. Karena lama, 1-0 doang. Wih, tahu banget dia Tahu soal gue. bola. Siapa yang cetak golnya? Hah? Yang cetak golnya? Ya. Siapa sih Rian? Ferran Torres. Ferran Torres. Ya. Oh, Ferran Torres. Selamat buat pendukung timnas Spanyol. Wih. Udah happy lu kayaknya ya. Tahu nggak? Sebenarnya gue tuh cinta sama Argentina. Kenapa? Tapi memang kan kalau gue tuh prediksinya kuat gitu loh. Jadi sebelum Piala Dunia 2026 bergulir nih, gue udah prediksi. Ya. Gue masih saudaranya Mama Loren, tau gak lu? Mama Loren. Emang kenapa prediksi lo kemarin? Udah kenapa? bilang kayak gini, Ya. nanti minimal Argentina akan masuk semifinal, maksimal itu final, tapi dia nggak akan juara. Ternyata? Yang juara antara Spanyol dan Inggris. Wih. Gitu loh. Dan ternyata juaranya Spanyol. Sebentar, ada buktinya Anda mengatakan itu semua prediksi terbukti benar? Ada di sosial media, di TikTok aku. Ada tuh. Gue prediksi gue dari tahun 1945. Negara Sini ini tahu aja itu baru prediksi begini. gue keren banget loh. Ya selamat sekali lagi. Tapi buat sahabat Ambiar yang mungkin sekarang baru melek karena habis nonton bola tadi. Atau masih tidur, bangun nonton kita. Ya. Ayo. Kita mau kasih lihat buat sahabat Untuk Ambiar, agak ini dia yang dinantikan tadi pagi atau dini hari ya. Alright, Spanyol juara Piala Dunia 2026 usai kalahkan Argentina 1-0 di final. Guys, ada fakta nih soal Lamine Yamal ya. Ini kan dia unggulannya Spanyol ya, pemain Spanyol yang ternyata 19 tahun yang lalu itu Yamal ini dia pernah ada satu poster dia foto ya dimandiin sama Masih bayi ya? Iya lo ya. 19 tahun Ternyata yang dia lalu. lawannya ya. Bener, dan sekarang Yamal itu nomor punggungnya 19. Ya. Kemudian Messi 19 tahun yang lalu juga nomor punggungnya 19. Kemarin finalnya ini berlangsungnya juga di tanggal 19 waktu Amerika. Jadi Ya. kayak banyak banget nih kebetulan angka 19 ya. Cocok logi. Tuh. Nggak nyangka kan gue paham bola. Nggak, tapi yang ini nih yang gambar tadi tuh mengharukan banget ya. Iya. Tapi Dia memang bisa ini loh keajaiban. ngemandiin jadi lawannya loh. Nggak di apa namanya? Nggak disangka-sangka ya. Nggak disangka-sangka. Tapi waktu di semifinal waktu Argentina melawan Inggris kalau nggak salah ya, Argentina kan menang. Nah. Kemudian Messi diwawancara. Nah Messi bilang, iya waktu Lamine Yamal bayi, waktu itu dia pernah memandikan dan dia sekarang jadi pemain hebat di salah satu klubnya dan sekarang di dunia gitu loh. Dan nanti saya akan bertemu sama dia. Kita lihat di lapang hijau seperti apa. Makanya gue tuh Dan akhirnya ngefans menang, banget sama Messi karena dia tuh rendah hati, suaranya tinggi. Apalagi dikenal dulu lagunya ada Jumpa Lagi. Bukan Messi penyanyi cilik. Bukan Messi. Ini penyanyi, ini Ya. main bola. Sama Aku sekali mau ya. dong dimandiin sama Messi. Supaya jadi Mau dimainin juara. Messi. Dimandi itu siapa lagi dikapasin apa Mandi. gimana ya? Ya, Ya. Sobat Ambiar, oke kita akan hadirkan bintang tamu kita yang pertama. Ini juga berhubungan dengan olahraga. Lihat yang listrik nih. Ya. Wow. Ini kalau Dewi Persik masuk sih hari ini dia bakal naik-naik sampai atas nih. Salah banget gak ada Dewi nih. Karena ini pole dance ya. Ini tingkat kesulitannya begitu luar biasa. Dibutuhkan keseimbangan otot tangan dan juga kaki. Nah, kita akan hadirkan. Ini dia viral di media sosial karena keahliannya untuk bermain pole dance. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan. Ini dia Kakek Mugiono. Silakan. Jangan berisik. Kenapa? Jahitannya belum kering. Habis sunat kali. Habis sholat subuh kali ya. Sholat subuh. Masya Allah. Masya Memang Allah. selalu pakai sarung kalau naik pole dance ya. Enggak. Enggak juga. Emang iya pakai sarung kalau pole dance? Enggak. Oh jadi? Tapi itu yang viral tuh pakai sarung kemarin ya. Kebetulan aja. Oh kebetulan. Boleh dicopot kalau gitu sekarang? Hah? Iya. Nah waktu pole dance itu pas pakai sarung lagi apa sebelumnya? Lagi ibadah. Tadinya, Ya. jadi ada tetangga rumah itu kan lagi ngisi rumah. Jadi dia kayak syukuran, ngundang syukuran. Oh. Cuman kok nunggunya kelamaan. Ya udah. Kok kayaknya lucu ya coba Iya. ini. Memanfaatkan Iya. waktu. Wih, Mugiono asli mana? Jawa. Jawab luas, Mas. Jawa Timur, Jombang, Jawa Timur. Jombang. Jombang. Saya Rian, nggak pakai Jombang ya. Mugiono, kami ucapkan
Terima kasih. Kita mau kasih lihat ini dia viral pole dance Mas Mugiono pakai sarung dari Jombang. Dari Jombang untuk Indonesia, Mas Mugiono. Naik Mas, naik, naik. Bukannya kayak gitu gampang ya? Mau coba? Coba Bill. Ini. Tangan satu, tangan dua sih Mas. Dua lah. Tangan boleh. Satu tangan. Cobain pull up dulu aja. Pull up kalau orang suka nge-gym tuh jago biasanya. Waduh. Lu cobain dong. Dia bisa. Jangan mau kalah. Billy dari Tegal, Parang. Oh iya bisa. Bisa. Pakai ini. Tangan dia basah soalnya. Pakai bedak dulu, pakai bedak. Pakai ini nih. Biar Tangan Ini dia apa basah. ini? Dry hand biar kering. Oh, jadi pakai ini sobat ambiar biar Jangan. nggak licin ya. Tangan gua tak. Belum kering. kering, tunggu 1 menit. Bismillah. Kan Rian tangannya basah. Dia basah tangannya. Izin tangan saya, silakan Mas Mug. Itu Mas Mug. belajarnya dari mana? Di IBDA, Apa itu Ibda? Indonesia Pole Dance Association. Oh. Punya Vicky Burki sama. Oh punyanya. Pisang. Pisang dong, pisang. Putar bisa nggak? Itu loh. Ternyata memang harus kering dulu. Temen gue ibu-ibu arisan kalau ada pole dance kayak gitu. Maaf, Mas. Jadi belajar dari mana? Di IBDA, awalnya belajar di IBDA. IBDA itu Ibda itu Indonesia Pole Dance Indonesia Pole Association. Dance. asosiasi. Asosiasi. Kita boleh deketan kayak musuhan banget kita, Mas. Jangan terlalu dekat umumnya. Nyaman banget. Berapa tahun belajar pole dance? Jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun. Kenapa pole dance, Mas Mugi? Karena suka sih sebenarnya. Kalau di pole itu kita kayak bisa ngerilis stres. Oh. Jadi kalau misalnya kayak the body can do more than you think. Jadi kalau Masih nggak, Mas? Masih ngos-ngosan nih berdua. Tahan dulu, Mas. Tahan dulu. Tadi Kalau pakai- masih ngos-ngosan, tahan dulu. Si Den air ini comberan dong. Air. Comber air minum. Air minum. Buat minum ntar. Iya si Den. Ini bagus nih ada kutipan bahasa Inggris. Ulangi pelan-pelan. The body, the body can do more than you think. Artinya, bahwa tubuh itu bisa melakukan yang lebih dari apa Exactly. yang Alright, baby. Good. Mas Mugi ini viral kemarin pakai sarung, kemudian juga di-record, direkam, diposting. Gue masih sesek. Tapi gue suka banget dengan tadi yang dibilang kutipan tadi. Kalau kita tuh nggak pernah kepikiran kalau tubuh kita tuh bisa melakukan hal yang lebih dari apa yang kita Betul. pikirkan. Coba contohnya, Iya. ada sesuatu yang accident apa segala macam. Kita tuh bisa lari tuh kencengnya, Iya. nggak pernah, iya nggak sih? Iya. Contoh Tanpa kayak kita pikirin. Kalian tuh Gua waktu terbang, 2 hari terbang. lalu tuh malam-malam deh Kenapa ya? ngambil TV orang. Tadi nggak bisa lari jadi lari. Nyolong dong Tapi namanya. Mas Mugiono basicnya sendiri olahraganya apa sih? Awalnya kalisthenik, sebelum pole kalisthenik. Kalisthenik. Apa tuh yang mana tuh? Siap. Itu yang Body weight training. handstand yang Ini gitu. badannya bagus. Yang kayak gimana sih? Coba contohin kayak nggak ngerti. Coba satu gerakan kalisthenik yang kayak gimana? Ini sih? basicnya. Yang nih, kebalik-balik Sobat Ambiar, gitu juga nggak sih? Enggak. ya. Gimana coba? Basic movement sebenarnya sama kayak tadi pull up. Yang kayak gimana coba?
Biasanya tuh kaki, oh ini push up, ya. Handstand nggak bisa. Oh handstand nggak bisa, apalagi calisthenics. Human flag. Human flag itu kayak gimana? Oh human flag yang bendera gitu ya, yang ngambang badan. Beuh. Human flag. Hey, oh. Ini human flag. Human flag. Itu Silakan duduk lagi Keren Mas loh. Mugi. Itu butuh tenaga ekstra loh kayak gitu. Iya, itu nggak mudah ya Sobat Ambiar. Kemarin kan viral di Maaf, media minum sosial. dulu deh, biar nggak ngos-ngosan. enggak. Oh, ini air mahal. Kasih botolnya dong lo, masih Air dari tutup Ponari Lo lo. airnya lo taruh di Nggak tutupnya boleh. Jauh-jauh dari Jombang. Nanti kalau minum kebanyakan takutnya muntah loh. Saran dari Ponari katanya dikit-dikit. Ponari, masih ada Ponari. Masih ada sembarangan nih kalau orang ngomong nih. Silakan Mas Mugi ya. Ya, Mas Mugi jadi viral tuh tahu dari siapa akhirnya? Wih, aku tuh konten yang viral di media sosial. Tetangga sebelah yang bilang awalnya. Nyangka nggak tuh viral di media sosial? Oh enggak. Sama sekali enggak ya. Baru satu postingan itu yang viral atau ada berapa postingan? Kalau di TikTok kayaknya ada beberapa deh. Ada. Tapi enggak sampai MM-an. Oke, tapi Mas Mugi kita mau kasih lihat juga. Sorry sebelum ngasih lihat masih ngos-ngosan minum yang banyak aja. Masih ngos-ngosan banget. Sediain gorengan dong Ode sama nasi. Jangan dong. Kalian biar makan di sini loh. Enak. Iya, atlet badannya bagus loh. Mantap kasih. ya. Iya, biar nggak ngos-ngosan dah. Enak lagi nih airnya dingin. Masih ngos-ngosan? Enggak, udah Oke, aman, udah. Atau mau balik di episode besok, mau? Mas, kamu usia berapa? 38. Oh 38. Nggak kelihatan. Hebat. Kalau orang sering olahraga tuh memang kelihatan Nggak awet kelihatan. muda. Iya, iya. Mas Mugi kita mau lihat komentar netizen ya. Cosplay jadi kebab. Cosplay jadi kebab. Pasti dulu sering manjat pohon. Jambu. Jambu. Bang, coba bang di tiang luncur kantor damkar. Takut sarungnya melorot. Gila tangan dia sekuat apa sampai bisa naruh tumpuan kayak gitu. Yang lain pada salfok sama tarian, aku salfok sama cara dia megang tiang dengan tumpuan badan dia. Tuh, Mas Mugi pernah cedera nggak tapi dengan pole dance ini? Kalau cedera sih sering ya sebenarnya ya. Kayak jatuh ini kan masih belum bisa ditekuk. Yang jari ini. Oke. Habis jatuh 2 minggu lalu. 2 minggu yang lalu. Itu sampai akhirnya berapa lama harus rest atau istirahat? Harusnya sih kalau menurut dokter sebulan. Cuman kayak udah nggak bisa diem orangnya. Nggak bisa diam. Atau ada tanggung jawab misalnya karena punya murid buat kelas yang diajar gitu, ada nggak sih? Ada. Ada muridnya, berapa orang muridnya? Nggak terlalu banyak sih. Paling sekitar, kalau yang reguler itu sekitar 15. 15 ya. Yang rutin seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali di Jombang katanya ya? Enggak, di sini, di Jakarta. Udah pindah ke Jakarta. Oh aslinya asli Jombang, pindah ke Jakarta. Kita mau kasih lihat tadi Mas Mugi sempat cerita dia sempat cedera sampai terjatuh ya. Seperti apa? Itu tulang ekor ya kayaknya ya? Di sini. Muda kalau salah. Punggung. Tapi nggak apa-apa sih, Gak apa-apa. karena kan empuk. Di rumah kan lantainya empuk. Oh oke, jadi bawahnya. Makanya rubber Makanya ya. tadi kan agak membel gitu dia. Iya, Nggak iya. sakit ya Mas ya? Enggak. Tapi itu jatuh ke bawah nggak pernah ke atas gitu ya jatuhnya. Nah jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Kan nanya Kalau maksudnya. ke atas itu naik namanya. Orang-orang yang kuat kayak gini maksudnya pernah nggak sih jatuhnya ke atas gitu loh, jatuhnya ke bawah? Jatuhnya ke bawah. Tapi nggak masalah ya tulangnya? Nggak masalah. Tulang ekor ya? Iya. Lebih ke ini, Pinggang? atasnya. Oh, bagian tulang Toraks. Oh, toraks. Mas Mugi, kalau pole dance ini tuh ada kompetisinya nggak sih? Ada. Ada kompetisi. Banyak sih sebenarnya. Pernah ikut kompetisinya? Kalau internasional baru 2 kali. Di mana? Yang satu di Bali, Exotic Generation Bali. Yang kedua kemarin ikut Air Star Asia. Nah nanti Oktober jadi finalis di International Air Cup di Filipina. Di Filipina. Woi. Yang di Bali sama satu lagi tadi di mana? Dua-duanya di Bali. Di Bangkok, Oh, di Thailand. Bangkok. Di Bangkok dapat prestasi apa? Nggak ada. Belum. Finalis ya. Semoga Finalis. tahun ini dapat. Amin ya. Sobat Amir, ini dia prestasi seorang Mas Mugi pole dancer yang sempat mengharumkan namanya di Indonesia dan juga berikutnya juga kita doakan bisa berprestasi lagi. Ini kan bisa dibilang olahraga cukup lumayan ekstra tenaga ya. Iya. Ini berarti mengandalkan tenaga tangan doang atau memang Lebih ke semuanya? full body sih. Full body ya. Kalau di pole dance itu kuat aja nggak cukup sebenarnya. Kuat aja nggak cukup. Kuat aja nggak cukup. Kuat aja nggak cukup. Fleksibel aja nggak cukup. Harusnya semua.
Oh, Iya harus bisa semuanya. dance, Semua ekspresi. ekspresi. Oh. Jadi lebih ke komplit aja. Bisa nggak? Maksudnya pas lagi kayak gitu sambil nyanyi dangdut kayak gitu-gitu bisa nggak sih? Harusnya bisa sih. Bisa. Iya, pakai mic. Mau video Persik bisa loh kayak gitu-gitu. Juga begitu dia Sambil nyanyi. pole dance sambil nyanyi. Bisa harus. Itu kan kayaknya butuh kekuatan, fleksibilitas. Tapi kalau badannya tidak mendukung kan nggak bisa juga. Iya. Nah kalau pola makan tuh ngaruh banget nggak? Ngaruh sih kalau misalnya mau jaga pola makan lebih bagus lagi. Oh, kalau mau tampil atau mau lomba gitu makanan yang dihindari apa? Aku kalau pribadi nggak ada. Oh, enggak Justru ada. makannya banyak. Karena kan kalau misal kita makin sering ngajar kan, habis ngajar aja udah lapar. Sehari bisa makan 5-6 kali. Oh iya? 5-6 kali. 5 sampai 6 5 kali. sampai 6 Nggak ada pantangan sama sekali. Nggak ada. Makan yang manis-manis? Nggak ada. Makan uang rakyat? Jangan. Iya. Oh, Protein, banyak protein. Protein ya. Oh, protein. Jadi nggak ada pantangan sama sekali. Jadi olahraganya tuh apa aja yang harus dirutinkan untuk Sobat Ambiar kalau mau belajar pole dance? Calisthenics terus apa lagi? Lebih ke conditioning. Yoga juga bagus. Yoga, pilates. Yoga. Buat support, buat flexibility. Oh, iya. Ini Dewi Persik tuh jago banget pole dance ya. Kalau ada dia pasti akan pole dance Pasti di sini. seneng. Iya, soalnya Mami waktu itu ngirim video ke gua. Ini video apa? Ya video itu yang video apaan sih? Ini video ini kayak gini gitu. Lu jangan fitnah, mana mungkin Dewi Persik ini begituan. Iya. Apa muter-muter Lagi gitu sambil latihan, nyanyi lagi lagi latihan. Iya, Gitu. jago banget Mas Mugi. Semoga Mas Mugi bisa kembali memberikan prestasi terbaik buat Indonesia ya. Buat Sobat Ambiar, kalau misalnya Sobat Ambiar tertarik pengen ikutan belajar pole dance ini karena di Jakarta, yang di Jakarta bisa hubungin. Boleh. Aku punya studio pribadi, cuman satu tiang di rumah, Di mana? Oh, di rumah. di Kebun Jeruk. Oh, di Kebun Jeruk. Di Kebon Jeruk ya. Kalau misalnya mau join grup kelas bisa di Art Studio di Setiabudi. Oh, deket dong ya. Tuh Sobat Ambiar yang pengen belajar gantung-gantungan ya, asal tidak menggantungkan harapan kepada orang yang salah. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Pagi-pagi ambiar, ambiar. Festival Volume 5, konser musiknya Trans TV. Trans TV Festival Volume 5, Minggu 26 Juli jam 7 malam, live di Trans TV. Nonton ambiar, geger. Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Lu udah mikirin belum anak lu nanti kalau mau masuk sekolah di mana? Zaman sekarang di Jakarta tuh harus waiting list kalau sekolah. Kalau gua homeschooling aja. Kalau gue sih udah wanti-wanti sama kakak gua. Kalau anak gua bakalan gue masukin ke international school. Keren. Karena Tapi kan- negeri juga keren. Iya, negeri swasta ya keren-keren, tapi setidaknya gue pengen belajarin anak gue tuh pakai bahasa-bahasa yang memang banyak, bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Chinese gitu-gitu. Mandarin semuanya. Lita juga anaknya baru masuk sekolah. Selamat ya Lita ya. Sekolah menyetir tapi. Masih kecil nyetir. Sekolah nyetir. Udah kuliah anaknya. Bagus. Iya. Mukanya udah bangga banget sebagai ibu loh. Sekolah Gimana menyetir sih? ya. Kita itu alis sampai kue lapis sih. Alis ya? Enggak, lo lagi sulap. Lagi sulap. Lu tebel Oh, banget. badai banget pagi-pagi. Tapi katanya orang-orang dia ini kata PR86 kalau misalkan syuting pagi-pagi Ambiar kan syuting pagi-pagi Ambiar jam berapa? Mereka pergi dari abis subuh. 8:30 kan? Iya. Dia make up dari jam 1 malam loh. Apa-apa itu namanya. Oh, nonton bola persiapan. dulu. Preparation itu penting sekali ya. Ngomongin soal preparation, kita mau hadirkan bintang tamu kita berikutnya. Ini cantik banget. Dia juga sedang bersiap. Kemarin ini sibuk ngurusin anaknya yang baru masuk sekolah, ya. Tadi pas kamu bilang cantik, Kenapa? Karen Delano bilang terima kasih. Gak ada, aduh, jangan begitu. Jangan fitnah abang-abangan kita ya. Oke. Bang banget tukang bakso kali ya. Bagi biar kita hadirkan Mona Ratuliu. Kesibukan ibu-ibu mempersiapkan anaknya tetap bisa dandan ya. Numa masuk sekolah, masuk STM katanya Numa ya. Masuk STM ya. Masuk SD. Untuk STM. SD tadi nganterin sekolah dulu juga baru kesini. Ih, happy sekali. Kok cewek cantik sendirian sih datang ke sini? Suami mana? Suaminya tidur di mobil bola kan kemarin. Kita juga nonton bola, dia tapi harus melek dibayar ya. Kalau dibayar dia Tadi gue tadi pengen cancel tuh, gue takutnya gak di calling Lu lagi. jangan gitu lu main kasar-kasar aja. Belum tidur.
tidur nih. Gue mau deh, gue takut jadi calling aja. Gue bilang gue pengen gue cancel, mata gue sepet banget. Ya, jangan kayak Marcel, akhirnya kita cancel terus. Mbak Mona, kami ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat. Diundang lagi. Ini dia Numa yang baru masuk SD kan. Ini belum kan Coba. Enggak, udah kelamaan masuk. liburan gitu. Enggak sih, alhamdulillah sekolahnya tuh sama-sama TK-nya, SD-nya. Oh. Jadi masih di tempat yang sama. Iya, iya. Jadi lumayan smooth lah, nggak tantrum. Cuma sebenarnya yang digambar tadi yang kita semuanya masuk ke kelas tuh hari kedua. Itu hari kedua. Hari pertama tuh bapaknya syuting, nggak bisa nganterin. Jadi yang nganterin aku sama papanya Balin. Nah hari kedua tuh akhirnya aku, Indra sama Nala, kakaknya Nala kan baru minggu ini nih first day of schoolnya. Jadi dia ikutan Wih, nganterin seru sampai banget. kelas. Jadi kayak rombongan. Iya sebenarnya pengennya sekeluarga ya, Iya. cuma malu. Nanggung tetangga ajak ya. First day-nya gimana? Ada drama-drama gitu nggak first day-nya? Sebenarnya bukan di first day-nya drama-dramanya. Jadi sebelum masuk dia udah bilang, aduh aku nggak mau SD, soalnya SD susah. Jadi mau langsung SMA apa gitu? Nah, kalau TK kan main-main terus, dia udah tahu. Kayaknya diceritain sama kakaknya ya, dibocorin sama kakak SD susah tahu, belajar terus. Tapi begitu masuk kelas dia malah seneng, soalnya kelasnya kan berubah. Kalau TK kan dia duduk di kursi-kursi kecil, Ramean gitu ya. terus kan pindah-pindah yang kadang-kadang di kursi, kadang-kadang di bawah, karena kan bosenan kan kalau anak TK itu ya. Nah sekarang dia udah punya bangku sendiri, udah punya kursi sendiri tuh tadi yang kayak di Seru foto. banget. Ada bangku sendiri gitu. Iya, iya, iya. Terus pas pulang sekolah tuh gimana, cerita apa dari Numa? Nah anak-anak tuh kalau ditanya gimana tadi sekolah, jawabannya nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Nggak ngerti, mungkin terlalu banyak yang mau diceritain, bingung yang mana kali ya. Cuma kalau dari sekolah kan dapat laporan ngapain aja. Cuma temennya kan banyak yang baru. Jadi sekarang tugasnya Numa setor 2 nama baru. Siapa aja nama temennya. Soalnya kalau ditanya temennya namanya siapa yang baru nggak tahu, Ya, katanya belum gitu. hafal. Belum hafal. Oh, Jadi apa gitu. PR-nya setiap hari harus Setor 2 nama temennya baru. yang baru. Jadi supaya dia nanya juga. Iya. Kayaknya dia main-main nggak nanya deh namanya siapa. Oh, biar dia kenalan Iya. sama temennya. Iya, betul. Jadi itu PR-nya dia sulit menghafal nama teman-temannya. Rian juga gitu ya. Kenapa? Setor 2 nama teman. Lu mau perpanjang, gua cabut wig lu ya. Kalau Balin gimana, kan Sobat Ambiar kita tahu ya, Numa masuk SD. Kalau Masuk Balin SD, masuk TK. Dari Gimana preschool tuh masuk ke TK. Enggak aku bilang sama Indra, sayang hobi aku mahal ya, hobi punya anak. bagus Soalnya hobinya punya aku anak. suka banget punya anak kecil. Malah justru ada Numa sama Balin tuh kita bersyukur. Karena kayak Mima kan udah 23 Udah tahun, besar. udah gede banget. Jauh banget jaraknya. Raka udah kelas 3 SMA nih, Nala juga kelas 3 SMP. Jadi masih ada Balin sama Numa tuh berkah banget. Karena berkat mereka berdua, kakak-kakaknya jadi kumpul di ruang tamu. Kalau enggak udah di kamar masing-masing. Berarti niatan pengen nambah lagi dong. Udah kali Bir. 5 loh gue. 5 udah cukup ya. Jadi Siapa tahu Mas Indra Brasko mau nambah lagi. bukan, ini bukan. Mungkin Mas Indra Brasko. Masa diem aja dia. Beda lo. 2 anak ini jadi pemersatu keluarga di rumah ya, Numa sama Balin. Kalau Balin ada drama-dramanya nggak? Kalau Numa kan dari SD ke TK sama tempatnya di situ. Sama Balin juga di situ, dari preschoolnya di situ, TK-nya di situ. Jadi bener-bener smooth banget tahun ini nggak ada. Memang di endorse sama sekolahnya apa gimana? Karena dia ada preschoolnya, ada TK-nya, ada SD-nya. Aku emang orangnya males. Lebih enak gitu ya? Ya, kalau udah di situ deh, gitu temennya sama. Terus ngurusnya juga nggak ribet. Gitu. Itu tuh kalau nggak ada adaptasinya, maksudnya adaptasinya minim gitu ya. Tapi kan juga ada ibu-ibu di luar sana riweh, mereka Iya. posting first day anak pertama kali sekolah, kasih tahu misalnya besok-besok Dulu ajaran tuh baru tuh gimana? zamannya Mima, first day of schoolnya tuh heboh banget. Tapi biasanya heboh anak cowok-cowok, ada yang muntah. Sampai segitunya? Ada yang minta turun kelas lagi karena pengen sama gurunya yang kemarin gitu-gitu. Emang Sampai ribet sih kalau muntah? TK. Ya, mungkin stres gitu kali ya. Oh. Gak maunya di kelas. Dia udah terbiasa di kelas sebelumnya, terus pindah kelas, beda gurunya gitu-gitu tuh. Kayaknya stres. Cowok biasanya. Kalau Biasanya ya. Cewek-cewek kayaknya manis-manis. Sama aku juga enek ngeliatnya, ngapain gitu dong. Tapi mungkin boleh dikasih tahu buat ibu-ibu yang sampai sekarang anak-anaknya masih stres buat masuk sekolah. Mau kasih masukan apa? Aduh, kasih masukan apa ya? Kan kita tahu Mona Ratuliu ini dia kalau parenting punya nulis buku segala macam juga Ya, kan. mungkin dilihat anaknya kali ya. Kalau memang anaknya, emang ada sih anak yang susah beradaptasi. Dulu Balin begitu tuh. Kalau sekarang udah enggak sih. Dulu Balin gitu. Jadi mungkin jangan surprise di hari H-nya, ngasih taunya. Jadi mungkin dicicil kan libur lama tuh. Oh. Sebulan dicicil. Gimana nanti
tanya dulu dia kebayangnya kayak apa di kelas barunya. Jadi supaya dia mikirin, oh iya nanti kelas baru kayak gimana ya gitu. Kamu gimana kalau ada guru baru, kalau ada teman baru misalnya. Ih seru banget ya, mungkin cerita kita dulu kali ya. Waktu SD tuh bunda gini cerita yang seru-seru supaya dia juga tumbuh rasa excited gitu kali ya. Dan gak langsung sekaligus, pelan-pelan biar dia juga Pelan-pelan, ngerasa gitu ya. kalau perlu beli buku atau gambar bareng gitu kali supaya kebayang aja anaknya, oh iya aku nih mau masuk kelas baru. Jangan-jangan anaknya tuh sebenarnya nggak tahu kalau dia tuh pindah kelas gitu loh. Itu yang naik penting, kelas. paling penting ya. Barangkali dia nggak tahu apa yang akan Iya, terjadi dia ya. pikir datang ke sekolah di kelas kemarin kan, tahu-tahu loh kok kelasnya baru gitu. Iya, Bisa namanya juga jadi. anak-anak Namanya ya, juga di umur anak-anak. segitu mungkin belum semuanya paham. Tapi ngomongin soal Numa, kita juga mau kasih lihat di tengah kesibukan Mona Ratuliu kalau lagi kerja suka diteror sama Numa. Iya, benar, katanya ya. benar. Coba terornya seperti apa? Gemes banget. Itu tiap hari kayak gitu, tiap Kamu hari. tahu umur berapa? Berapa? Tahun kan? Lu barusan nanya, tadi lu nanya. Tiap hari tuh pasti begitu. Tiap hari kayak gitu. Jadi kalau misalnya syuting, terus udah mulai sore dia udah mulai bosen nggak ada aku. Nah itu udah mulai voice note tuh malam. Apalagi kalau udah mau tidur bundanya belum pulang-pulang, biasanya voice note. Ih gemes banget, itu pakai handphone siapa dia? Pakai handphone mbaknya. Oh diambil banyak yang kiri. Mbaknya kiri. Manja banget sama kamu nanya. banget. Yang kecil ya, kayaknya dia karena lahirnya pas pandemi ya. Jadi aku tuh di rumah tiap hari. Oh nempel. Bener. Jadi begitu kerja tuh dia kayak suka nyari. Nah kalau kakak-kakaknya yang lain tuh nggak terlalu. Numa tuh berarti seumuran program ini. Iya, Kita juga lahir di pandemi. 2020. Iya, Iya, iya bener-bener betul. sama. Seumuran berarti sama Numa ya. Nah itu kalau Numa kirim gitu, tenang nggak sih kerja langsung pengen selesaiin atau gimana? Iyalah, kalau kayak gitu pasti luluh. Cuma karena udah anak keempat ya, jadi ya udahlah ya. Kalau anak pertama sih waktu itu galau setengah mati. Cuma kalau anak keempat ya udahlah ya. Cuma kangen sih memang biasanya ya udah video call. Video call. Sehari kalau lagi kerja bisa berapa kali? Kalau diterima terus sih berkali-kali. Dia bisa neror gitu Bisa beneran. neror berkali-kali. Tapi pernah nggak dia sampai nangis gitu karena kangen banget sama bundanya sampai aduh harus pulang Mau sekarang. tidur tuh biasanya kayak gitu. Kalau sampai nangis disuruh pulang banget tuh biasanya udah ngantuk mau tidur tapi maunya tidur sama aku. Dia tidur sama siapa tapi? Masih sama aku. Oh masih. Yang tidur sama Kamona sama Indra siapa? Aku aja. Kalau Balin kan waktu itu kan yang Numa umur 1, Balin umur 0. Jadi waktu itu pernah tidur berempat nih kita. Balin nangis, Numa ikut bangun. Nanti udah tidur, Numa nangis, Balin ikut bangun. Akhirnya Balin tidur sama omanya, Numa tidur sama aku. Sekarang bapak yang suka nangis ya karena nggak ada waktu. Karena kebanyakan bocah. Barengan sama istrinya. Tapi kalau ngomongin soal anak yang lagi sekolah, sekarang kan Balin sekolah, Numa Ya. sekolah. Kalau misalnya Kamona lagi di rumah aja nggak ngapa-ngapain, itu berasa kosong banget. Kosong banget. Bahkan anakku si Raka tuh, anakku yang cowok kan udah umur 17 ya. Dia masih libur, adiknya udah ya. adiknya udah sekolah, dia masih libur. Terus Balin sama Numa mana Bun? Ya sekolah lah. Aku kalau punya anak, aku homeschoolingin aja deh katanya gitu. Sepi banget kalau nggak ada Numa sama Balin. Nah itulah yang Bunda rasain kalau kalian sekolah. Emang Berarti sepi berasa banget ya. Berasa. Biasa ada 5, tiba-tiba Tiba-tiba nggak ada. ya kan semua. semuanya pada. Di sini ada bambu kuning nggak sih? Apa? Buat apa? Bengang-bengong aja takut sakit. biar pegang bambu kuning aja biar nggak kesambet sama Pikir buat bambu kuning. ngusir setan. Kamona Aman tapi ya, Mas ya? Aman ya? aman Mas Buki. Aman. Bikin air dong deh, air. Kalau mau nanya nggak apa-apa loh Mas. Mas Buki kalau mau nanya juga Bapak kalau penasaran. Mas. Tapi Kamona itu kakak-kakaknya suka ngebantu adik-adiknya kan ini udah Suka banget. lumayan 2 minggu lah ya berarti sekolah ya. Iya. Suka ngebantu apa Suka segala banget. macam, Aku kalau belajar. pergi liburan udah nggak bawa suster segala. Terutama Raka justru yang cowok. Oh. Itu suka bantuin banget. Apalagi Balin ya, dia tuh nempel banget sama Balin. Balin tuh belum mau tidur sama aku. Kenapa? Pokoknya dia kalau udah sama Oma maunya sama Oma gitu kan. Tidur sama aku belum mau, tapi kalau sama Raka udah mau. Mau. Oh. Jadi dia nempel banget. Makanya kalau liburan Raka tuh emang gercep dia. Misalnya aku mau mandiin gitu, sama aku aja, Balin sama aku aja yang mandiin Balin gitu. Mbak, Kamona maaf izin ya. Kayaknya Anda darah rendah apa gimana? Ngantuk apa gimana? Kamu Dia kan nggak ngerti sama dia Mas mau ngomong Mugiono. apa. Ali Tahir. Lu sebenarnya segmen 1 lu. Di sini loh. Maaf Kak, Kamona maaf. Ini harusnya segmen 1. Cuman emang lagi sibuk banget, usahanya banyak. Alhamdulillah, Biasa kaya. artis besar. Udah kering belum? Udah kering belum? Udah kering. Benar, lihat dulu. Ya. Udah kering. Udah. Kenapa lu baru datang Aldi? Lu baru datang. Semangat pulang aja. Sombong
Sombong banget si Aldi. Nanti kita ngobrol sama Aldi, punya usaha banyak ya. Kemana maaf ya. Maaf, kita harus panggil dia karena gitu Sekarang dia. konsep acaranya begitu. Iya, enggak dia tiba-tiba lewat, emang dianya aja. Kamona, tapi kita dengar kemarin sempat ada gangguan atau juga permasalahan sama kesehatan. Kamona, Iya. kita mau kasih lihat dulu ya. Oh ya? Buat sobat ambiar yang suka olahraga atau barangkali pernah cedera juga, ini Bener. bisa ambil pelajaran dari seorang Mona Ratuli. Sempet rame waktu aku pakai kursi roda Iya. pas nonton konser Coldplay. Sebenarnya nggak cuma itu aja, ada beberapa momen kalau lutut aku lagi kumat, ya jadi sakit banget pas dipakai jalan. Ini karena lututku pernah cedera sekitar 17 tahun yang lalu. 17 tahun, wow. Nah, gara-gara pernah cedera membuat kondisi lutut aku makin memburuk, menginjak usia 40 mulai deh pengapuran. Naik tangga sakit, sholat juga harus duduk. Kalau dipakai jalan terlalu lama rasanya capek banget dan mulai kerasa makin sakit. Betul. Oh. Ya aku tuh 17 tahun yang lalu olahraga. Ya masih muda ya, belia ya. Jadi ikut waktu itu kan zaman dulu fitnessan kan kelasnya banyak. Ikut satu kelas, terus mau ikut kelas lain deh gitu. Cuma karena udah stretching, pas ikut kelas lain gak stretching lagi. Terus ligamennya sobek. Ligamennya Lutut. Ya, di ligamen tempat lutut. fitness itu Di langsung. tempat fitness itu gubrak gitu tiba-tiba. Sakit banget kan itu kalau ligamen sobek. Sakit banget. Berarti Mas Mugiono kalau misalkan segala sesuatu kalau olahraga itu harus pemanasan dulu ya Mas. Pemanasan Ah, dulu. Ini dia siapa ya? Tapi pemanjat pohon. Iya, dia pemanjat coach. pohon. Ya. pohon. Dan kemarin ini betul satu topik soalnya ini juga Benar. coach pole dance. Ligamennya sobek, terus akhirnya memilih untuk nggak operasi dia. Terus dokternya juga bilang, ibu atlet bukan? Enggak sih. Ya udah hindarin aja ya bu, olahraga yang ya pokoknya ya udah pilates yoga aja kan. Ternyata kondisi kaki kayak gini membuat aku umur 40 udah pengapuran, kan biasanya 50 ke atas. Tapi maaf kan ligamennya yang robek. Tapi kalau sekarang pengapuran di lututnya. Lutut juga karena ya karena dia ada cederanya ya. Jadi gitu deh, jalan juga naik tangga susah. Terus ya itu sholat juga udah mulai duduk. Pakai kursi. Berarti Nah kalau kayak misalnya waktu itu kan nonton konser Coldplay di GBK, parkirnya di Plaza Senayan. Iya, betul. Jalannya jauh. Nah itu udah aku nggak udah pasti bisa. sakit. Jadi pakai kursi roda. Oh, kemarin pakai kursi roda. Pakai kursi roda. tapi masih cicilan nggak Kak? Hah? Kalau kena ligamen, mohon maaf sebelah kanan atau sebelah Kanan. kiri? Sebelah kanan. Kanan. Kalau misalkan kayak sholat itu masih nyut-nyutan gitu. Enggak sakit banget bisa atau duduk di antara dua sujud. Nekuknya gitu. nggak bisa kayak Nekuknya pakai nggak jeans bisa. Iya ketat memang banget sakit. tuh. Aku pernah kena Liga 1 apa Liga 2 gitu. Ligamen. Liga 1. Bola. Padahal ligamen Bola, juga. bola. Tapi sekarang keadaannya gimana? Aku kemarin coba suntik stem cell di Oh, stem lutut. cell di lutut. Mudah-mudahan. juga Sekarang sih orang rasanya udah jauh membaik. Ini baru coba kanan sih. Oh. Kayaknya mesti kanan kiri. Ya Oke. mudah-mudahan sekarang teknologi udah oke lah ya. Fisioterapi ada sebulan berapa kali? Enggak rutin sih, cuma kalau lagi sakit banget aja fisioterapi. Harus Kak? Harus. Sebenarnya yang harus penguatan otot kaki. Penguatan otot betul. Penguatan Gym. otot. Beban olahraga Strength beban. ya? Iya. Oh, oke. Terus olahraga berarti masih rutin atau dikurangi? Kalau di rumah lari di kolam renang aja, lari jalan. Oh, itu kolam- bagus. Tapi lari di bagus kolam, tuh, kolam lari renang di buat kolam otot ya. Iya. Kasih masukan dong buat teman kita Karen ini lututnya udah oglek soalnya. Bukan karena olahraga, memang umurnya nggak kuat ini. Tulang lunak. Umurnya ini ya. Tapi jujur loh, ini kalau misalkan kena ligamen ini serius ya, karena kan aku juga pernah kena waktu main bola. Jadi kalau misalkan ada kesalahan tumpuan aja, kita kan punya traumatik gitu loh. Kalau ligamen itu ketika ada tumpuan yang salah aja bisa sakit lagi, kambuh Emang lagi sakit dari banget. Bener, sakit banget. itu kambuhan. Jadi kambuhan. Aku tuh kalau misalnya salah napak dikit Betul, aja Kak. sakit. Kayak misalnya naik tangga, kan kita suka buru-buru gitu kan. Terus salah napaknya, nah Wah itu bengkak. kena lagi sakit banget. buat ambiar itu nggak boleh dianggap remeh ya, sakit pada otot ataupun juga Ya, nggak boleh lutut, tuh. ya kan? Nggak Itu boleh, kan harus sinyal dari tubuh. Kadang-kadang bahwa- langsung dipijit tuh, nggak ngecek. Aku kan akhirnya waktu itu ke dokter MRI, makanya tahu kalau ligamennya sobek. Iya, Jadi jangan pijit-pijit aja udah enakan udah ya kan. Jadi emang harus. Nah apalagi sekarang kan banyak olahraga yang FOMO ya. Iya. Ya kan kayak padel lah. Terus ini lagi apa namanya? Lagi heboh tuh. Apa Apa tuh? apa tuh namanya Banyak. yang lo ikut kemarin? Oh, triathlon. Ya. Oh, ini high rocks. High rocks. Nggak apa-apa sih kalau ikut, cuma penguatan otot kakinya tuh. Aduh, high rocks tuh Itu apa penting, lagi? jangan sembarang olahraga tapi tidak pernah strength, kekuatan Iya. otot, penguatan otot. Karena olahraga bukan sembarang olahraga ya Mas Mugi ya.
ada pemanasannya, kemudian juga recovery-nya. Betul. Jadi nggak boleh terbawa nafsu. Lari gitu kan, oke sih, oke banget. Cuma kalau bisa penguatan otot kakinya juga. Itu setuju ya. Kalau mau olahraga intinya harus pemanasan lah. Benar, pemanasan gak sembarang olahraga. Pendinginan juga penting sekali. Kamona, terima kasih. Pokoknya buat Kamona saya selalu Amin. supaya anak-anaknya juga semakin semangat buat sekolah ya. Kita kembali sesaat lagi. Ada Aldi Taher yang sekarang sudah jadi seorang miliuner. Tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Amin dong. Maksudnya tunjuk-tunjuk TV amin. Festival Volume 5, konser musiknya Trans TV. Trans TV Festival Volume 5, Minggu 26 Juli jam 7 malam, live di Trans TV. Nonton Ambiar. Geger. Sahabat kita nih mau datang. Pagi hari ini ada sahabat kita datang. Sahabat kita semakin sukses, uangnya banyak banget. OKB, Kalau bilang Oka, orang kaya banget. oh iya benar. Oh, orang kaya banget. Iya. Orang kaya banget. Tapi katanya BU. BU kenapa? Sampai katanya mau jual rumah, katanya butuh uang. Kaya banget. Gue bingung nih. Dia jual rumah, katanya butuh uang, tapi restorannya di mana-mana. Baru buka ayam becek apa ayam basah? Ayam basah. Ayam basah, toko roti, kopi dan lain-lain. Banyak loh. Banyak uangnya, tapi kenapa harus ngejual rumah? Ya mau ganti rumah barangkali yang lebih besar. Oh, jangan-jangan dia menyimpan di suatu berangkas uang dan emas kali ya. Wah. Makanya dia bisa bikin restoran semahal itu ya. Banyak itu. Di Senopati loh. Senyopati, senyo. Nah, kita pengen tahu rahasianya tuh apa, luar biasa. Alhamdulillah sukses di Pagi-Pagi Ambiar ini dia. Aldi Taher. Nempel. Di, Itu bener-bener aja lu. Berembun dong. Lap dulu. kotor. Gini dulu bang. Diambil aja dong. Tapi semua kamera milik Guys, Lu boleh. tuh ya nggak punya duit salah, lu punya duit salah. Iya. Tetep aja lu begini. gue kemarin bayar pajak 200 juta alhamdulillah. Masya Allah. Pak Purbaya, saya insya Allah taat pajak Pak. Dewi Persik, Ada. Mana? Ada. Mana dia? Ada. Milo, Milo. Sebenarnya Kamu dia jangan kemana-mana Milo. Lu jangan gitu kan, lu udah ada istri. Ini juga udah ada calon suaminya. Kenapa? Boleh lo, nggak boleh gitu lo. Nggak Lu boleh. kenapa orang gue masih sayang? Nggak boleh lo. Lu ada istri lu hargain masih juga. sayang sama istri, gimana sih? Iya. Istri mah istri, kalau sayang mah sayang. Apa? Kalau misalkan diminta rujuk lu mau nggak? Ya mau lah. Guys. Istri lu. Apa cemburu lu? Enggak, istri lu gimana? Izin Pak Ustadz, maaf ya. Bukan. Udah kering belum? Di Kamona. Idolaku ya Allah. Adit Ini Taher. Kamona Ratu Pantai Selatan. Ratu Lio, jangan itu nama lo. Kita boleh peluk dia dulu. Kita mah bersyukur dapat jadwalnya Aldi Taher, sekarang lagi sibuk-sibuk. hebat Terima lo. kasih banget udah datang ke sini. Padahal kan dia harusnya segmen 1 ya pemirsa Pagi-Pagi Iya. Ambiar ya. Iya. Dia datang di segmen 3. Nah, dia ngatur sendiri karena dia udah punya dunianya sendiri. Istananya udah gede Lu banget jangan soalnya. mentang-mentang punya restoran besar, lagi sibuk. Jangan mentang-mentang lo punya banyak duit banget, akhirnya lo nggak bisa tepat waktu. Jangan gitu dong, jangan diserang orang kaya, nggak boleh ya. Bos, kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Katanya orang kaya tapi butuh uang jual rumah sekitar 16 miliar. Kayak orang BU. Ngomongin BU mas. Lu nggak usah gitu, mukanya nggak usah Aku juga sedih-sedih BU. gitu. Tadi aja ya Mona aja bilang schedule lo tuh susah banget. Schedule susah Mau diundang banget. Aku undang acara aku bisa pagi. Acara gue juga nggak bisa tuh, nggak ada. Abrakadabra bisa. Sunatan abang sih juga Nggak bisa. spill Jadi juga sunat. nggak bisa. Nah itu ngapain? Enggak, itu emang dia Coba jawab dulu pertanyaan kita. Kan di sini kan katanya Ali Iya. jual rumah karena butuh uang. Uang. Secara kan baru buka restoran ayam basah. Berapa banyak restorannya yang kopi, kita tahu? burger, Burger. juga roti. Lu ada berangkasnya nggak restoran lu? Ini kita bingung nih sebenarnya lu butuh uang atau memang gimana nih? Semua uang milik Allah ya. Iya Iya, benar. Kamona, Betul. kalau Kamona mengundang 08 12 12 999 803. Lu di save lo sama Sobat Amir nomor lu. Gak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan BU. Karena nomor milik Milik siapa? Allah. Di
Kalau BU mah semua orang juga BU. Sama, gue Hari juga gini BU. siapa yang nggak butuh? Gue juga BU. BU Itu iya. tuh niatnya jual mobil, rumah, gratis mobil. Lu mau pindah ke yang lebih besar, apa gimana? Bukan sama kayak Bang Hotman BU. Emang Bang Hotman BU? Lah, Elon Musk aja BU. Ya semuanya BU. Iya. kan? Ya udah, terus kenapa sih kalau gue jual rumah? Kecuali gue jual diri. Bukan sekarang, bukan pertanyaannya. Bener. Lu jual rumah untuk apa? Ya, uangnya Kenapa atau- tiba-tiba mau jual rumah? Betul, atau ke kan pas usaha jual lu udah banyak. jual rumah uangnya buat restoran lagi atau apa kan kita pengen tahu nih. Iya, Lagi atau mau alasannya pindah apa? ke rumah yang lebih besar atau apa? Pak Khairul Tanjung, bayarin rumah saya Pak. Bu Anita, 6,5 miliar ini turun dah, 6,4 dah. Bismillah. Gini Bang, Iya. saya jual rumah ya karena musik sedih dong. Sedih. Yang Oke, tolong template donasi kemana di sini? Dia mau sedih tapi minta musik sedih ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah Kak. Cakep. Udah itu aja. Hancur sama gua. Ya, jadi kenapa mau dijual? Jadi pertama, mudah-mudahan Bunda Dewi Persik kan uangnya banyak mau beli rumah ini. Kenapa? Kita cuma mau nanya sama lu. Semoga Bapak Baskara Yudhoyono mau beli rumah ini. Siapa Baskara tuh? Baskara Yudhoyono adanya Pak Ahaye. Oh, kan jadi kenapa mau dijual? Gini ya Bang, saya kan tinggal di rumah ini alhamdulillah udah hampir 3 Ya terima kasih Aldi Taher ya, kita kembali ya. 3 tahun. Udah 3 tahun. Udah iklan dulu aja dah. Enggak, jangan, 3 tahun. Jadi saya kan beli rumah ini buat ibu bisa terapi. Kan banyak pohon, ada matahari, ada langit, ada bulan kalau malam, Iya. ada bintang kalau malam. Siang ada matahari, lagu Ada? bulan. Jawabannya adanya apa? Wak-wak. Buruan lu jawab. Kenapa lu jual rumah? Ayah kemarin kan habis operasi usus buntu. Siapa? Ayah, Iya. ayahku, Bapak Ramlis Taher. Nah, beliau kan lebih suka tinggal di rumahnya di Kramat Sentiong sama ibu. Nah, cuma kan ibu karena sakit stroke, Ali bilang sama keluarga izin ya, ibu sama Aldi ya, sama kakak sama adik bilang. Cuman kakak adik kan selalu Sabtu Minggu lihat ibu. Kalau Bang Ali temenin ibu terapi. Kakak pertama, Aldi kita bareng-bareng ngerawat ibu, muliakan ibu sama ayah. Nah karena ayah habis sakit usus buntu, kita udah nggak tega, umur 74 tahun masih bolak-balik jaga Karsa, Kramat Sentiong. Aku sholat istikharah Kak. Bismillah ya Allah, semoga dapat jawaban. Karena ayah kan ya namanya orang tua, pengennya tinggal di rumah sendiri, nggak mau nyusahin anaknya. Terus kan aku bilang ya izin ya istrinya Aldi bawa ke jaga Karsa. Mantap nak, bagus. Baginda Rasul bilang, kamu walaupun sudah nikah laki-laki tetap yang kamu muliakan ibumu, ibumu, ibumu. Iya. Nah ayah aku suruh tinggal jaga Karsa, nggak mau. Pisah dong. Ya, tapi ayah sering datang. Tapi jauh. Orang tua begitu. Makanya ayahku nggak mau nyusahin aku. Ayah bilang kalau ayah di sini takutnya nanti ganggu kamu sama istri sama anak-anak gitu. Aku berpikir, Bismillah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gak apa-apa di 2 jam kok tayangnya. Ini nggak Iya, Kak. apa-apa. Dan Bismillah akhirnya Lama. aku udah punya jawaban Kak. Jawabannya apa? Apa, Ini kita Gi? nantikan nih, apa jawaban? Pindah rumah. Oh, deket bapak, lebih dekat. ayah. Rumah ibu ayah. Kramat Biar mereka Sentiong. kalau mau ketemu Rawamangun. deket. Rawamangun. Cuma 5 menit 10 menit dari Kramat Sentiong Rawamangun. Makanya aku bilang Udah dapat rumahnya yang baru. Alhamdulillah Kak. Makanya aku mau jual yang ini dulu. Oh. Kak Karen ngebayarin. Alhamdulillah, makasih Kak. Duitnya banyak nih, abrakadabra aja kemarin untungnya miliaran loh. Sini. Amin. Itu ibaratnya ya. Iya. Dari Jakarta mau ke Bekasi tapi lewat dulu ke Cirebon. Serot jawabannya. Baru balik lagi ke Bekasi. Tinggal begitu doang sebenarnya ya. Kan biar durasinya aman. Kalau nggak gue nggak, honor nggak cair ini. Adi, berarti lo rumah Rawamangun udah beli. Lagi proses Kak, insya Allah. Orang baik banget dia, udah pokoknya. Bismillah doa. Enggak, rumah yang dibeli itu berarti di atas dari 6M dong. Nah rumah yang sekarang kan aku mau jual 6,5. Beli rumah barunya berapa? 15M. Insya Allah ya, doain aja. Oh bener kan gue 15M kan? 15 emang ini studionya ini nih bagi-bagi ambiar. Maaf ya, lebih mahal. Enak aja lu.
Kangen banget. Apa ya Pak Ustadz ya? Tapi kita doain semoga rezekinya lancar. Urusan rumah kelar, ada yang beli juga. Ini belum jawab nih. Kenapa? Biar netizen tahu. Pak Haji Putra, Pak Haji Isyam, semoga mau beli, insya Allah. Ya, keluarga Pak John Lin ya. Harga rumah di Jakarta 6,5 M. Rumah di Rawamangun 7,7. Siapa yang mau nambahin? Lu kan duitnya Dari mana uangnya? bisa KP. Subur! Subur! Dari mana uangnya? Sobat Ambiar kita Banyak yang namanya subur. ada, iya bener. Siapa tuh Pak Subur mau beli? Betul, silakan boleh langsung kontak Aldi Taher ya. Tapi kita doakan juga supaya Mama kondisinya semakin sehat. Kemarin katanya ada terapi robot ya. Nah itu. Zap! Lihat dulu yang satu ini. Habis. Gua kira iklan. Assalamualaikum. Mau terapi ya Bu? Terapi robot, insya Allah sehat lagi ya, normal lagi Bu. Ada keajaiban. Suara siapa? Itu stroke kan ya Mama tuh ya. Ibu stroke udah 5 kali Kak. Stroke pertama waktu aku SMA tahun 2001. Jadi makanya udah ini adalah makhluk yang disayang Allah. Ya, betul. Kesayangan Allah. Minta doa insya Allah ibu sehat. Amin. Aku sama ayah sama kakak adik semua lagi berupaya untuk terapi terus. Itu Berobat terus. terapi robot tuh di apain maksudnya? Ada di postingan aku sama Bang Ali. Bang Ali Taher. Jadi tuh kayak ada alat. Tuh kayak ibu tangannya tuh robot yang gerak. Oh, jadi kayak fisioterapi, robot. tapi pakai robot. Tangan ibu. Jadi stroke yang terakhir Kak. Kepala ibu tuh miring nggak Bang? Miring ke kiri. Alhamdulillah udah terapi udah mulai lurus. Tadinya makan lewat selang, hidung. Oh. Alhamdulillah udah bisa copot. Oh, Seminggu berapa kali terapi robot itu? 2 kali. 2 kali. Nah, makanya aku mau pindah rumah yang baru ini juga. Dia pekarangannya lebih luas. Ibu mau jemur pagi, Iya. lebih gampang. Amin, amin. Insya Allah. Di, lu makin wangi ya? Tahu nggak wangi apa? Wangi apa? Deterjen buat cuci. Ada yang bilang soalnya katanya lu semakin kaya raya karena nyuci uang di Astagfirullahaladzim, kita lihat dulu yang satu. Bener! Coba ya. Ini nih. Mana? Di titik ini gue bicara secara manajemen wise. Lu Wih, manajemen emang kayak cuci uang Bang. Meskipun mungkin kagak. Karena ekspansinya terlalu buru-buru. Yang satu belum settle, bahkan banyak komplain. Udah latah ke lini bisnis yang lain. Aldi Taher menjawab, kamu udah ngapain? Buktikan bismillah. Tuh. Banyak tuh. Udah mulai kerasa aura cuci uangnya. Astagfirullahaladzim. Hahaha. Semua cucian milik Aldi. Wah. Oh, milik Aldi. Oh. Barakallah ya. Insya Allah dikasih hati yang nggak busuk. Jangan lupa baca Al-Quran. Nah ini kan komentar netizen yang mohon maaf ya katanya Mas Ali ini adanya pencucian uang karena memang restoran itu banyak banget. Jeng jeng! Jeng jeng. Jeng jeng gitu dong. Kemana lo? Saya jawab. Saya jawab, hari ini saya jawab di acara Brownies. Ambiar. Semua acara milik. Ya udah. Salah. Ini bukan brownies. Rumpi. No secret. Saya akan jawab di acara. Demam dia. Gimana Di? Jadi gimana pencucian uang? Betul. Saya cuci uang. Uang harus dicuci, jangan dikotori. Di enggak, tapi ini pertanyaan serius. Nah. Ini, kalau lu menjawabnya seperti itu, orang akan beranggapan bahwa cuci uang itu betul ada. Ngapain gue jawab serius? Kalau gue jawab serius berarti bener dong. Ya klarifikasi Pikir. maksudnya. Ngapain klarifikasi? Itu yang ngetik juga gua kok. Gitu Di. Coba usahanya apa aja kan pertama burger. Gue ceritain ya, alhamdulillah gua sebelum burger itu gue dagang sate taichan. Bener. Gue orang Minang, gue ini ponakannya Bas Rizal Koto yang punya Mall Basko. Coba, gue ini muridnya Pak Khairul Tanjung. Iya. Pak CT aja usahanya banyak dari nol. Gue ini anak singkong. Lu ngiri sama gua. Kerja. Astagfirullah. Nih, jadi burger. Terus apa lagi tuh? Ayam basah, Ayam basah. Sebelumnya itu taichan, mie ayam. Ya. Gue dagang di garasi rumah gue mie ayam spiral. Itu kan yang dulu, yang viral tuh akhirnya Sekarang burger, ayam basah, hotdog, kopi. Nah, ada netizen bilang begini, ini indis ekonomi, dia tuh kayak progresif sekali. cepet Iya, banget terlalu buat- cepat banget. Makanya baca Al-Quran, jangankan duit ya surga Allah kasih. Bersihin hatimu dengan baca Quran. Pak Ustadz Maulana, mana kamu? Tolong aku. Pulang.
Pak Ustadz Maulana di bawah-bawah. Kan biar nasihatin dia. Ya, jadi intinya adalah apa yang ingin Aldi sampaikan untuk mereka yang beranggapan seperti itu. Gak apa-apa. Namanya masih di dunia, yang namanya pro kontra itu ada. Nanti nggak pro kontra di surga, ya. Makin kontra di neraka. Jadi terima kasih, itu saya jadiin doa, Bang. Iya. Ya. Ngurangin dosa. Ya. Dan lagi pula, saya mau buka Aldis Money Laundry. Lu jangan begitu, ini Nyuci baju mereknya Aldis Money Laundry. Gua nyuciin baju orang dapat money. Gimana Pak Ustadz? Oke? Bukan Ustadz, Mas Tapi Nugi. gini, netizen aja bingung. Jujur ya, gue juga masih bingung gini. Ketika lu bilang katanya mau jual rumah karena butuh uang, kemudian lu buka restoran-restoran yang harus butuh modal ya, harus Nggak, butuh modal gitu. modal. Nah, Yang itu maksudnya itu modal lu sendiri apa lu dimodalin? Benar-benar ini yang mungkin orang bingung ya. Kok gue bisa ekspansi cepet banget? Ah. Bahkan gue mau jual nih saham Aldis Burger ke Elon Musk 100 miliar. Atau ke Pak Khairul Tanjung atau ke Pak Ntar Erick Thohir. dulu, itu maksudnya gimana? Gue jawab ya. Awal dagang burger gue modal 40 juta 40 juta. di Cemara Butika. Iya. Cemara Putih rotinya lembut, dagingnya juicy lucy, mahal ini Rizky Febian bisa pesan online Aldis Burger. Mana kamera? Subur. Dengerin. Itu cabangnya ada berapa, Aldi? Alhamdulillah. Baru satu. Satu. Aldis Burger. Modal 40 juta, Bil. Lu mau incip nggak? Incip. boleh dong. Wah, ini banyak duitnya, biliar juga lu, kaya raya lu. Cuci duit lu ya. Nah, gua, iya emang. Mana ada. Jadi gini, Dia nanya, dia yang yain juga. Lu bingung dia punya kelainan nih. jadi Bismillah, alhamdulillah doa ibu. Amin, alhamdulillah Saya ya. baca Quran, cium kaki ibu. Nah, terus yang lain-lainnya tokonya akhirnya punya lu apa gitu? Kerjasama sama yang punya Warjon yang ayam goreng basa. Nah, udah terjawab, kerjasama dengan orang lain. Ngapain gua jawab? Bodoh amat. Nah, lu buat jawab pertanyaan Di, tapi mungkin ini bisa jadi inspirasi untuk Aldi Taher. Kalau mau ekspansi bisnis, kita mau belajar masak. Ini ada chef dari Trans Hotel Jakarta. Trans Hotel Jakarta. Masakannya luar biasa ya. Ah, lebih enak masakan Dewi Persik ini mah. Oh enggak, ini mah chef. Coba aja mana, cobain Kita buktiin dulu, hadirkan ini buktiin dia dulu. dari Trans Hotel Jakarta. Ada chef Rizky Sabri. Sambal Dewi Persik goyang aja, wuh mantap. Silakan chef, selamat pagi. Apa kabar? Ini mah komposer lagu Andi Rianto. Mirip lagi sama Mas Orangnya Andi nyamar, Rianto. Bang. Mirip Chef Rizky. Tapi Kamu bener dengar mirip musik? sama Andi Rianto ya. Mas Rizky, mari izin kita ya. Rizky. Dari Trans Hotel Jakarta Ini buat Sobat chefnya Ambiar. dari Trans Hotel Jakarta bintang 5 loh. Ini ya. kalau kita makan di sana menu andalan yang Mas Rizky atau Chef Rizky Aku sih Sabri yes, aku boleh yes. tahu sama kita apa menu-menu andalannya. Kebetulan hari ini saya itu bawa 3 menu andalan. Apa aja? Yang pertama itu sop buntut peranakan. Sop buntut peranakan. Untuk peranakan. Ini andalan. Apa bedanya tuh kalau sop buntut peranakan? Sop buntut peranakan itu dia makanan Indonesia yang memang ketemu rasa sama Asia Tenggara. Jadi tidak menghilangkan otentik dari sop buntut, tapi dengan rasa yang berbeda, lebih modern. Lebih modern. Iya. Sop buntut peranakan boleh. Terus apa lagi di sini? Ini ada ikan jimbaran. Ikan jimbaran. Yang membedakan tuh apa? Ikan jimbaran itu pertama kita kebetulan bukan, tapi Indonesia. Ikannya ikan apa ini? Ini ikan kerapu. Ikan kerapu. Kita servingnya itu fresh live. Oke, fresh live di Trans Fresh live Hotel di- Jakarta. Jadi seafoodnya fresh Yes. live seafood. Ada tanknya dia. Oh, ada tanknya. ada aquarium. Jadi sudah dipastikan seafood di Trans Hotel Jakarta itu semuanya segar. Semuanya segar. Benar gitu. Lalu? Terus yang kedua, yang ketiga ada udang Ih, Sriwedari. Ini udangnya segede-gede ini nih. Ini tiger prawn. Tiger Tiger prawn itu. Ini apa? Udang apa namanya? Kayak pakai Bumbu apa ya? apa? Telur asin. Tor asin. Ya, kelihatan ya. Salted egg. Salted. Itu ada lagunya Bang Rian. Apa? Udang kanduang. Lagunya ya. Oke, kita plating dulu ya buat Sobat Ambiar. Kita mau kasih lihat. Coba. Ini untuk yang pertama. Ini sop buntutnya ya. Kita kasih sop buntut dulu. Sop buntut peranakan. Wih, ini kuahnya pasti gurih banget nih. Seger ini pasti. Jadi Kamona udah ileran tuh, Kamona. Iya enak banget. Harusnya kalau makan yang segar-segar dan hangat kayak gini harusnya musim dingin nih ya. Ini ibu-ibu nih. Kalau enggak Bu kita Mona. makannya di dalam kulkas gitu. Makan gini enak. Bu Mona sini Bu. Ini di Trans Hotel Jakarta
In-room dining juga bisa pesen ini ya? In-room dining bisa. Gede-gede banget. Jadi di Trans Hotel Jakarta itu ada 3 restoran. Ada di di Skyline, di paling atas, rooftop. Terus di lantai 3 ada Grand Restoran. Sebentar, maaf, ini siapa ini? Ini siapa? Tekoji. Sama restoran Dan yang di lantai dasar itu ada lobby lounge. Jadi di ketiga restoran itu semuanya bisa order makanan yang sama. Tapi memang Trans Hotel itu makanan enak-enak loh. Terus juga kamarnya bagus-bagus, murah mewah. Kan gue di Bali, Trans Hotel Bali. Wih, cakep. Ya, Endorse lagi. di Surabaya, di Bandung. Tapi bakery-nya juga enak-enak banget. Apa aja, Karen? Ada salt bread. Waduh, Ada kekinian pain banget. au choco. Ada almond croissant. Enak banget. Kan kalau biasanya pastry di hotel cuma jadi pelengkap breakfast, tapi di nih, Trans nih, Hotel rotinya Jakarta nih. juga menjadikan sebagai salah satu signature-nya di Trans Hotel Jakarta ini ya. Bukan cuma di breakfast doang, makanya seluruh pastry dan juga bakery dari Trans Hotel Jakarta dibuat sendiri oleh tim pastry-nya, jadi benar-benar kualitasnya tuh dijaga penuh ya. Benar. Kita coba boleh ya? Boleh, silakan. Cobain. Ini roti yang masak Kak Putri Tanjung bukan? Bukan. Bukan ya? Oke, chef. Sop buntut dulu. Sop buntut. Ya, Kita cobain sop buntut. Silakan. Ini dokter Tirta nih, ini bawa ginian nih. Temperatur. Itu temperatur. Ini benar-benar diperhatikan. Sini Mas Mugi, ayo Mas Mugi dicobain Cobain ya. Mas Mugi. Kalau aku tuh Mana pengen yang boleh Ini dicobain? sendoknya. ini sop buntut. Ini sop buntut peranakan. Ambil lihat dulu ya. Waduh, nikmat sekali. Segar ini pakai sambal itu juga enak ya. Sop buntut peranakan. Mas kan baru disunat. Hotel Jakarta ya. Chef, Yes. ada promo apa di hotelnya di Trans Hotel Jakarta? Saat ini promo yang berjalan itu namanya Stay and Stay and play. Stay and Play. Stay and play. Ya, benar. Itu Jadi dia special rate-nya 1.650.000 sudah termasuk breakfast, sudah termasuk tiket Trans Studio Wow. untuk 2 orang. Dan juga bisa cocok untuk ya dapat promo juga. Ada promo. Terus promonya apa aja, Chef? Booking sekarang. Ada 20% food and beverage dan Yes. juga kalau mau spa juga dapat Spa juga dapat 20% 20% juga. mantap sekali. Dan juga ada complimentary access to the pool ya. Jadi bisa berenang sama keluarga, ada fitness centernya juga dan juga kids club ya. Iya. Harus booking periodenya tuh dari 16 Juli 2026 Enak sampai banget. dengan 30 November 2026. Nah, stay periodnya itu 1 Agustus 2026 sampai 30 Juni 2026. Ya. Langsung aja di booking sekarang Sobat Ambiar ya. Websitenya Bisa apa ke sih? websitenya ke www.transhoteljakarta.com atau juga melalui nomor WhatsApp reservasi di 0811 10 80 8888. Chef Rizky Sabri, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Mas. Buat Sobat Ambiar, nanti kita ketemu di Trans Hotel Jakarta. Jakarta. Ya, dengan menu yang begitu luar biasa. Yes. Kemudian juga promo yang istimewa. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger! Lihat dong ini. Volume 5, konser musiknya Trans TV. Trans TV Festival Volume 5, Minggu 26 Juli jam 7 malam. Live di Trans TV. Ambiar kami Isya Siregar, aduh kami turut prihatin atas kejadian, nggak kebayang itu gimana. Aku aja deh kemarin gak nelfon Meisha. Males ngomongin ini. Ketemu. Iya. Tapi ya intinya sih ini jadi pelajaran berharga karena kan sebenarnya Bali tuh udah kayak tempat sering banget kita kunjungin dan kebetulan tempat kita nginep dan main pantai pun itu dari Bambang bayi. Sampai orang sekeliling itu tuh udah kenal, Bambang udah gede, Bambang udah besar ini, Bambang mau main selancar gitu. Maksudnya Karena udah saking seringnya ya? saking seringnya. Dan mungkin ya setiap liburan menurut aku pasti punya cerita, punya membawa cerita. Kemanapun kita pasti ada pesan yang kita bawa. Dan kali ini mungkin pesannya Allah adalah ya sekejap aja lo lengah. Ini loh orang yang anak yang kalian jaga selama ini kapanpun ya bisa terjadi gitu loh. Jadi namanya alam kita nggak bisa lawan, kita nggak bisa prediksi.
kita nggak boleh takabur, nggak boleh terlalu santai dengan terbawa suasana Bali, bayangin nggak sih gitu kan? Tapi awalnya seperti apa sih Kak kronologinya gitu? Maksudnya keluarga lagi di mana, Bambang lagi di mana, terus tiba-tiba dia main sendiri atau gimana? Iya, jadi kita kan nginep di hotel itu. Kebetulan memang kita selalu nyari hotel yang akses ya itu Pantai tinggal jalan. Iya. Beachfront. Terus biasa deh kalau di Bali ketemu orang Jakarta, Karen, Iya, satu meja, hei gitu, hei, Bunda, Bambang ke pantai ya. Riweh kan, ya udah Bambang inget ya pesan Bunda, iya Bambang jangan jauh-jauh, iya. Bentar banget Bambang cabut, tiba-tiba kita lagi asik ngobrol, Bambang datang sendiri udah nangis mewek. Bunda, Bambang tadi mau udah hampir tenggelam, Bambang nggak bisa nafas, Bambang teriak nggak ada yang denger. Udah panik dong, temannya, sahabatnya nggak kelihatan di belakangnya Bambang, nggak ada. Loh, Anta mana? Bambang nggak tahu, dia udah histeris, udah aku peluk. Ya Allah, udah tenangin dia, udah dia sesenggukan, sesak nafas karena air. Jadi Bambang itu lagi main-main, tiba-tiba ombaknya tuh bukan cuma sekali. Jadi abis begini, dia berusaha untuk menggapai ambil udara, ketimpa lagi. Tarik ya. Nah, qadarullah, ini semua di jalan Allah. Tiba-tiba udah Bambang tenangan, Bambang. Tadi Bambang yang nolong siapa? Karena aku juga pengen tahu dong. Kita harus cari. Pertama kali lihat siapa? Siapa yang lihat? Kejadian dia. Nggak ada, Bambang tiba-tiba datang ke kita. Jadi kita tuh duduk di pinggir pantai yang hotel itu tuh bukan kayak di area seminyak yang lap lanca, tahu kan? Kalau itu kan ada kursi-kursi. Ya, ini harus ini nggak ada. Jadi bentengnya dulu ya? kita Memang di dari area hotel. Iya, dari Kita hotel. duduknya tuh di beach bar. Langsung ngelos ke Which is itu jauh gitu loh ke sana. Jadi Bambang kita karena lagi asik ngobrol, terus tiba-tiba Bambang datang nangis, kita udah bingung. Lah, kenapa nak? Mana orangnya? Mana? Nah, setelah Bambang tenang, baru aku tanya pelan-pelan. Bambang, kita cari yuk nak, siapa tahu ada tamu hotel yang nyelamatin Bambang. Bunda sama Papa mau ketemu. Biar kita tahu Jadi sampai kronologisnya. saat itu dia masih belum tahu siapa yang nolongin ya? Dia cuma bilang, Bambang nggak tahu, pokoknya ada orang Arab apa bule gitu. Aku main sama dia awalnya. Terus udah gitu Bambang diselamatin sama lifeguard lokal, nggak pakai baju, celana pendek, bertato. Terus dia lemparin ban warna orange. Berarti itu lifeguard. Lifeguard ya, penjaga pantai berarti ya. Yang videoin siapa ini? Iya, ini yang videoin siapa? Ini yang videoin adalah Hamida dan Farhat. Yang Bambang cerita, aku main sama om-om Arab bule. Itu maksudnya. Oh, anaknya Pak Saldat tuh temen aku tuh. Iya, Iya. dia datang. Farhat ya? Jadi lucunya, sebelum kita kejadian itu, sapa-sapaan sama Rizky Bilar, Lesti, Farhat, Kebetulan dari situ. sama Hamidah. Mereka satu rombongan. Barengan, kebetulan di sini. Kebetulan, ya Allah, kok Allah menentukan mereka yang jadi main bareng sama Bambang di pantai. Iya. Jadi istrinya si Hamida dari jauh video dari awal sampai akhir, jadi dia punya semua full. Dia punya semua ini videonya ya. Dan di video itu memang dikasih ada apa? Kasih lihat bahwa si lifeguard dia melempar. Enggak, di itu situ. udah enggak tuh. Itu udah enggak dapat. Jadi pas Bambang lagi Udah riuh ya? kegulung ombak, Sempet kegulung. itu ke video. Tapi setelah itu karena Farhat pun lagi berusaha keras menyelamatkan, dia kan gendong anak. Jadi dia tuh udah kayak wah udah deh ngeliat Dia video juga yang tenggelam jauh. Dia juga. gendong anak sambil mencoba menyelamatkan Masya Allah. Bambang. Jadi temennya Bambang yang dipegang sama Farhat kelepas tangannya. Bambang udah di belakang jauh. Jadi begitu kita tanya, kita samperin. Bun itu orangnya, kita samperin. Ya Allah, Farhat ini suaminya Hamidah. Aku kenal sama Hamidah. Loh, ini bukan ada suaminya Hamidah. Aku sering ngeliat dia live. Ini kan shop di itulah. Terus, loh, kamu suaminya Hamidah kan? Iya kak. Tadi Bambang sama temennya Anta ini kita kenalan, kita main bareng. Cuma aku kelepas segala macam. Tapi aku udah nggak tahu Bambang siapa yang nyelamatin. Dia pun sampai nggak tahu. Jadi dia tuh anaknya tuh lebih traumatis abis. Karena bayangin nggak, orang dewasa aja nggak berhasil menyelamatkan diri. Dia ditolong sama orang yang lewat juga. Jadi
dewasa sama dewasa tarik-tarikan, baru Farhatnya selamat. Berarti yang tenggelam itu yang ke bawah ombak itu ada berapa anak? 2 anak berarti ya? Kalau yang kejadian itu Bambang sama sahabatnya Anta, abis itu anaknya Hamidah yang dipegang sama Farhat. Tapi ternyata hari itu ada 5 anak juga yang ke bawah ombak. Tapi alhamdulillah semuanya selamat ya, gitu loh ya. Udah kuasa Allah lah, artinya saat itu di hotel itu terbiasa kalau ombak besar di Priwit dan ada bendera merah. Iya. Itu warning tidak boleh melebihi batas garis bendera. Tapi waktu itu aku nggak dengar sama sekali ada Priwit karena mungkin kondusif aja gitu loh, kayak ombaknya tuh normal. Ombak di pantai Kuta tuh emang kan nggak terlalu besar. Minyak ya. Nah, tiba-tiba aja tuh ombak meledak. Jadi itu makanya pelajaran kenapa aku juga mau sharing. Tadi jujur nggak mau sharing, baby juga udahlah aku trauma ya? Aku stres gitu loh. Maksudnya kamu nggak mau ngelihat video aku posting tadi rame nih kan? Nggak usah ya. Baby ambil matanya udah berair. Aku bodoh. Aku nih bapak bodoh sedunia. Aku bapak udah sampai gagal. Itu kalimat yang keluar. Iya, karena malam itu tuh yang stres justru baby. Bambang nangis, aku mau pulang ke Jakarta, aku mau pulang ke Jakarta. Tapi ternyata malam itu dia shock. Alhamdulillahnya nggak berlarut-larut. Besokannya Bambang udah minta ke pantai lagi. Kamesha, ini ada pertanyaan dari lu cepetan. Tanya, udah mau nanya kenapa kayak lempar. Bukan si Farhat itu kenal nggak kalau si Bambang ini anaknya Kamesha? Waktu main bareng kayaknya dia belum notice. Tapi begitu kita samperin Baru tahu. Om Baby, ya ampun gitu loh. Yang waktu kita hai-haian sama Lesti sama Bilar tuh kita lebih banyak ngobrol sama mereka karena kan kayak teman sama teman gitu kan. Iya ini Hamidah aku pernah show bareng, aku nge-MC dia jalan gitu kan. Jadi cuma kenal selewat. Jadi Tapi memang sifat orang baik banget Kak. Tapi jujur ya, nyelamatin orang di laut itu sulit. Susah, makanya bro, thank you banget ya bro. Luar biasa, berkah. Wah, Masya Allah. Itu mempertaruhkan nyawa dia juga loh bang. Bayang tuh traumanya itu bukan cuma anaknya, tapi keluarganya, orang tuanya juga pasti trauma yang begitu luar biasa. Iya. Ini juga kita mau kasih lihat ada postingan dari Meisha Siregar beberapa waktu yang lalu. Sepenggal cerita di Bali yang cukup memukul buat kami. Tadinya nggak mau buka-buka videonya lagi, nggak sanggup. Ya kebayang. Papa Baby masih belum bisa memaafkan dirinya sampai sekarang karena merasa jadi ayah yang gagal. Tapi karena akunnya Hamidah dan Farhat udah duluan cerita, sepertinya kami harus berdamai dan menjadi pengalaman ini sebagai pembelajaran. Allah Maha Besar, Allah Maha Baik, mengirimkan banyak kejadian di luar logika, mengatur mereka yang kami kenal bermain bersama Bambang, dan Allah kirimkan malaikat yang tidak berhasil kami temukan yang sudah menyelamatkan nyawa Bambang, lifeguard lokal. Allah yang balas ya mas, doa kami untukmu, matur suksema. Matur suksema buat yang menyelamatkan. Sampai nangis Mona. Kenapa kamu Mona? Gak, karena gini bang, kita aja yang ngeliat ngilu apalagi. Kamona sama Meisha Siregar sama Kamesha ini kan bersahabat ya. Kamona mungkin yang tahu gimana keluarga ini pun juga karena dari dulu temenan banget. Sampai nggak mau nanya katanya kejadian ini tadi awalnya. Ya belum ready aja buat dengerin ceritanya. Karena aku tahu banget Bambang kan anak terakhir ya. Aku punya juga anak terakhir yang udah bontot jauh usianya dari kakak-kakaknya. Terus tahu kalau Syabila sayang banget sama Bambang, ngejagain. Makanya aku, aduh gak mau denger ceritanya gitu. Iya. Jadi sama sekali nggak ada komunikasi untuk menanyakan. Aku juga mau cerita sih. Jadi Mona juga baru ngeh tuh dari postingan aku kan. Meski gue baru tahu dia nggak mau nonton videonya. Aku juga sebenarnya kayak apa ya? Berat sih mengingat itu tuh kayak membuka trauma. Membuka trauma lagi gitu loh. Iya. Buat aku. Amit-amit ya, amit-amit banget kalau misalkan nggak sampai terlihat sama lifeguardnya gitu ya. Hal itu bisa terjadi. Itu yang aku Itu yang takut. Itu yang aku lemes. Kayaknya dengkul tuh udah mau copot ya, karena temennya begitu Bambang balik temennya nggak ada. Aku udah mikirnya udah nggak, yang enggak. Udah kemana? Akhirnya tapi temennya ketemu. Maksudnya udah ngaco aja gitu loh mikirnya. Ya pasti. Bener sih bang, kita kan punya anak juga ya. Kemarin aku di pantai juga di Ancol. Itu ada Putri Duyung. Di belakang kan ada kayak danau tuh.
Anak temen aku kan nginep bareng nih. Tiba-tiba anaknya ngilang. Itu pikiran bapaknya udah kemana-mana. Aduh ya Allah, takut kecemplung. Dia nggak muncul Udah lagi. pasti itu. Bapaknya panik nyari. Tuh segitunya memang orang tua. Manusiawi ya kalau Makanya kalau punya anak dijaga-jaga Jaga. banget. Bismillah. Ya. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat. Ini ada pesan haru dari Baby Romeo yang diposting oleh seorang Meisya Siregar. Pesan baby, setiap liburan kemanapun sama anak-anak, waktu kalian sama kita atau orang tua tuh nggak banyak. Di Jakarta, Papa udah sering-sering kehilangan waktu kalian. Jadi Papa pengen tiap kita liburan, kita semua happy ya nak. Jangan pisah-pisah, jangan asik sendirian karena waktu papa sama bunda nggak banyak buat kalian. Aduh sedih nih ya. Tahu-tahu nanti kalian nikah selesai udah. Papa sama bunda cuma jadi penonton, nggak akan bisa ganggu lagi hidup kalian. So try to make this holiday wonderful. Then one day you'll be remembered. Tapi Kak Baby sama Kak Mesya orang baik, dijaga Sekali Allah. tulisannya. Mas Baby itu Dijaga Allah. hatinya lembut sekali ya, Kak Mesya. Pakai namanya Baby. Ya, tapi setelah kejadian ini tuh yang Kak Mesya lihat dari seorang ayah bernama Baby Romeo itu gimana? Rapuh sih dia kalau udah urusan anak. Ya lo ya Kak. Maksudnya dia tuh orangnya sebenarnya tough-tough aja, tapi kalau udah urusan anak kenapa-kenapa mau sakit, Rapuh mau banget kejadian ya. kemarin, Ya pasti. dia udah kayak rapuh, serapuh-rapuhnya lebih dari aku gitu loh. Bisa Jadi, berkata-kata lagi nih ya. iya kayak, ya kalau aku mungkin masih bisa menyeimbangi dengan udah ya ikhlas gitu ya, harus kuat segala macam. Kalau Baby enggak, udah pelukin Bambang, harusnya papa ada di situ nak. Bang, maafin papa ya, harusnya papa yang jadi Om Farhat, bukan Om Farhat. Bolak-balik tiap malam, kita kan pisah tidurnya. Malam itu Bambang tidur sama papa ya nak, udah nggak lepas pelukan. Meisya Siregar ngelihat Mas Baby sama Bambang kayak gitu gimana katanya? Iya pasti kita sayang sama semua anak ya, kita sayang sama ketiga anak kita. Cuma nggak tahu deh, Bambang tuh selalu punya cerita ya masa kecilnya dia. Tiba-tiba autoimun, tiba-tiba kemarin kejadian kayak gini, nggak tahu. Mungkin ya aku selalu mengambil pesan apa sih, mungkin kita harus pelan-pelan melepaskan kemelekatan aku sama anak yang terlalu kita bangga-banggain mungkin ya gitu. Aku sih selalu berpikir pasti ada hikmah dari semuanya. Izin mama anak cowok sosoknya kayak. Melepas kemelekatan ya, itu sebuah hal yang tidak mudah Sobat Semua Ambiar. milik Allah kan, bukan milik Betul, tidak ada yang abadi juga ya. Tapi kita juga mau kasih lihat ngomongin soal Bambang, sekarang udah mulai rajin ngevlog katanya. Vlognya Bambang. Banget ngomongin depan kamera. Sharon Delano kalah ya. Keren lagi udah bisa dandan sendiri. Ngomongnya kayak gue banget tuh kalau gue English. Bahasa English, dia kan slowly definitely maybe. Itu tuh mulai kapan dia udah mulai rajin ngevlog? Kemarin sih dia tiba-tiba pengen bikin konten karena dia baru potong rambut. Terus dia pengen ngasih tahu cara bikin rambut stylingnya pakai apa aja, ya udah bikin aja. Sekarang jadi rutin banget dia buat ngevlog. Enggak sih, baru 2 hari yang lalu dia mutusan sih. Kadang-kadang kayak Bambang ayo dong nyanyi, lagi nggak mau ya nggak mau. Kalau lagi mau. Namanya juga anak-anak. Iya. Kak Meisya, Mohon maaf sebelumnya, teman-teman ada kopi hitam nggak sih? buat siapa? Ini kalau nggak ngopi hitam itu bola matanya gitu jadi putih ntar. Beliau diam-diam doain Bambang. Iya loh, Masya Allah. Masya Allah, makasih. Tapi Kak Meisya Ternyata lifeguardnya dia loh. Masya Allah. Ya pasangan ini lifeguardnya ya. Masya Allah. Kak Meisya, tapi terima kasih banyak ya karena ini tidak mudah bagi orang tua untuk bisa menceritakan apa yang terjadi kepada anak yang tidak diinginkan karena ada trauma juga. Tapi kita Ada hikmah juga ya. betul ada hikmah dan juga jadi pembelajaran buat semua yang menyaksikan yang punya anak untuk ya tidak ada yang mau kejadian seperti ini. Tapi pada akhirnya untuk kembali lebih tentunya berpasrah satu iya, kemudian menyadari bahwa melepas kemelekatan bukan hal yang mudah dan juga selalu memantau itu yang paling penting juga. Sehat selalu ya, salam buat Bambang ya. Makasih. Biar makin lancar Amin. ngomongnya ya. Amin. Biar nanti jadi host kayak mamanya dulu host infotainment ya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Selamat pagi Pak Ustadz. Jahitannya udah kering, kalau ini kering udah dibuka sekarang ya. Mas Bugi terima kasih ya. Sukses semakin berprestasi. Kamona terima kasih. Kami sehat buat semuanya ya. Saya sebagai Aldis Persik mengucapkan terima kasih. Oh singkatannya Aldis Persik itu apa? Asik. Itu lebih ke Aldi Berisik jatuhnya ya. Sobat Ambiar terima kasih banyak sudah menyaksikan kami. Besok kita akan kembali lagi tentunya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah. Have a good day, bye-bye.